siapa yang lebih tinggi krisis identitas ini? Indonesia atau Malaysia? Malulah weh. Ya, ada warganet sebelah yang menguraikan tentang krisis identitas ketika ia membalas cuitan dari warganet Indonesia dengan memaparkan jumlah kosakata serapan antara bahasa di negaranya dengan di Indonesia. Krisis identitas pakai bahasa Inggeris, tak punya bahasa ibu sendiri. Saya nak jawab apa yang kamu telah nyatakan. Saya nak perbetulkan fakta. Sebenarnya bahasa kamu lebih mengalami krisis identitas. Terdapat sekitar 3,280 kata serapan dari bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia. Manakala terdapat sejumlah 1,028 sahaja perkataan Inggeris yang telah dipinjamkan dan digunakan dalam bahasa Melayu. Ini jelas membuktikan bahawa bahasa Indonesia lebih tinggi penerapan bahasa asing. Siapa yang lebih tinggi krisis identitas ini? Indonesia atau Malaysia? Malulah weh. Sebelah kete. Nah, yang diuraikan oleh netizen sebelah, menunjukkan bahwa ia sendiri tidak memahami tentang maksud dari krisis identitas bahasa. Yang dia uraikan terkesan ngawur, karena antara krisis identitas bahasa dan perbandingan kata serapan itu adalah hal yang berbeda. Karena hampir semua bahasa di dunia ini juga menyerap kata-kata dari bahasa lain. Sedangkan krisis identitas bahasa merupakan kondisi di mana terjadi penurunan penggunaan dan pemahaman bahasa yang dapat mengancam identitas budaya dan bahasa nasional suatu bangsa. Hal ini ditandai dengan menurunnya minat terhadap bahasa sendiri, meningkatnya penggunaan bahasa asing dan bercampurnya bahasa asing dengan bahasa asal, sehingga dapat menyebabkan terkikisnya nilai-nilai budaya yang terkandung dalam bahasa tersebut. Kemudian yang lebih menggelikan lagi, ada warganet Indonesia yang bertipe Skopan sindrom atau sindrom penjilat, mereaksi video dari pemuda tersebut, namun sebenarnya ia menunjukkan kedunguannya sendiri atas isu yang ia reaksi. Akan menanggapi ya Bang ya, dan tanggapan Ikinya mungkin berbeda dengan tanggapan daripada abang-abangnya. Ikinya tanggapannya agak keras sedikit dan agak juga menyakiti hati para netizen-netizen Konoha kayak gitu ya Bang ya. Tanggapan Ikinya mungkin yang berkomentar itu Bang iri kepada orang Malaysia, makcik, pakcik ataupun adik-adiknya yang berfasih berbahasa Inggris saat berjumpa dengan orang putih. Kayak gitu ya geng ya. Jadi geng, mereka mungkin tidak tahu ya geng ya. Apa namanya selalu menghina negara Malaysia, selalu menjelajahkan negara Malaysia, padahal orang-orang kita sendiri banyak berkawin ataupun menikah ataupun ya berkumpul kebo itu sampai melahirkan anak geng ya, itu dibawa ke Indonesia. Itu fakta, gak usah ditutupi ya. Kalian buat yang tidak tahu, yang menurut Ikinya yang tidak paham, belajar dulu kayak gitu. Jangan asal nyomok kayak gitu ya geng ya. Malaysia krisis identitas kayak gitu ya geng ya. Gimana setelah dibagi fakta oleh anak muda Malaysia tentang siapakah aslinya yang krisis identitas, bahasa Melayu kah ataupun bahasa Indonesia? Ya tentunya bahasa Indonesia guys. Coba kalau di Indonesia menggunakan bahasa Melayu, dikiranya orang Malaysia. Itu fakta geng. Padahal geng ya, bahasa Indonesia akarnya daripada bahasa Melayu. Dan pertanyaan Ikinya sekarang, negara Malaysia katanya dibilang krisis identitas bahasa, Indonesia tidak krisis identitas bahasa sampai diasingkan menggunakan bahasa Melayu kayak gitu ya. Sekarang ini siapa yang krisis identitas bahasa? Sekarang ini siapa yang krisis identitas bahasa? Malaysia kah atau Indonesia? Kayaknya Indonesia ya geng ya. Isi videonya juga terlihat denial content yang dibicarakan tentang krisis identitas, tetapi membandingkan dengan kemampuan bahasa Inggris antara warga Malaysia dan warga negara Indonesia. Ia mengira orang Indonesia dari anak-anak hingga dewasa, tidak ada yang bisa berbahasa Inggris. Tapi dari cara bicaranya, jangan-jangan dianya sendiri yang tidak bisa berbahasa Inggris, tapi sok memuji orang lain namun dianya yang tak ada isi. Dan jika dilihat dari beberapa kontennya, termasuk dalam konten yang ia ulas tentang bahasa dan krisis identitas, sebenarnya ia sendiri tidak memahami tentang linguistik dan aspek-aspeknya seperti fonetik,
fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, maupun linguistik terapan. Yang terlihat hanya menunjukkan kedunguannya dari isu yang ia sendiri angkat. Padahal persoalan krisis identitas bahasa ini bukan bermula dari orang Indonesia, tapi dari pemerhati-pemerhati bahasa di negara tetangga ini sendiri. Kita, dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Bahkan ada orang lebih mementingkan bahasa Inggeris. Orang Indonesia ni berbangga dengan bahasa Indonesia baku. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sekarang, macam tak ramai orang yang boleh fasih berbahasa Melayu di negara kita. Tu yang pelik pun sebenarnya. Sedangkan bahasa Melayu tu di antara bahasa yang paling senang untuk kita belajar. Tapi kita sebagai orang Melayu sendiri pun tak menggunakan bahasa Melayu sangat. Dia kan? macam tak rasa bangga guna bahasa. Tak rasa bangga. Padahal tengok negara lain bangga dengan bahasa sendiri kan. Kita tak macam tu. Betul. Nakal ni. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia? Yang semua orang berbahasa Indonesia kan. Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Hari ni aku nak tegur ni perkara yang aku nampak sangat biasa ketika aku pergi ke majlis yang mewah, majlis orang-orang kaya yang VVIP lah, yang di mana pangkat datuk, pangkat tan sri, semua ada kat majlis tu. Dan di mana aku perasan diorang ni semua orang Melayu. Diorang ni semua makan sambal belacan apa. Diorang ni makan petai apa juga. Diorang ni orang Melayu. Faham tak? Tetapi bila mana sesama diorang yang mana ada pangkat, padahal pangkat sama-sama tinggi, sama-sama kaya, sama-sama banyak pengaruh, tapi bila bercakap bahasa Inggeris. Jadi di manakah identiti Melayu tu? Kan? Di manakah identiti kita sebagai seorang rakyat Malaysia? Yang membezakan kita rakyat Malaysia dengan warga asing adalah kemahiran dan kebolehan kita bertutur dalam bahasa Melayu. Ya, kita bisa dengar sendiri ia mempertanyakan di mana marwah bahasa kebangsaannya. Padahal yang harus mempertahankan dan membudayakan bahasa kebangsaan adalah warga negaranya sendiri, bukan orang lain. Ini sesama Melayu pun bercakap bahasa Inggeris. Macam mana kita nak pupuk semangat patriotik di kalangan anak muda untuk sayang dan cinta kepada negara Malaysia? Mereka yang mempertanyakan identitas bahasa nasionalnya dan mereka bandingkan dengan Indonesia. Bahkan pada ruang publik maupun ruang politik terjadi perdebatan tentang bahasa nasional. Tak pula mengurangkan pelancongan kalau kita tunjukkan identiti Malaysia. Malaysia mesti. Dan kita tahu bahawa orang nak tengok bahasa Malaysia ni bahasa yang mudah dipelajari. Kenapa kita mesti nak tukar pula? Ini pelbagai bahasa, pelbagai budaya. Pelbagai itu ialah dalam arti kata pelaksanaan. Tapi dari segi undang-undang termaktub bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi dan kita mesti menunjukkan identiti kita. Boleh celah, Arau. Antara bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia. Ni, itu kita dah tahu. Arau, kamu tak boleh jawab. Arau sudah jam lah. Arau sudah jam. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah. Nah, disinilah yang dimaksudkan dengan krisis identitas. Sebagaimana yang dikatakan di awal tadi, bahwa krisis identitas bahasa merupakan kondisi terjadinya penurunan penggunaan dan pemahaman bahasa, yang dapat mengancam identitas budaya dan bahasa nasional suatu bangsa. Sementara bahasa itu tidak sekedar media komunikasi semata, tetapi bahasa juga sebagai media pemersatu bangsa. Jika terjadi krisis identitas bahasa, komunikasi antar warga negara dan pemahaman terhadap nilai-nilai nasional juga bisa terhambat. Maka tak heran jika di negara tetangga, meskipun sudah puluhan tahun merdeka tapi urusan bahasa belum kelar-kelar dan kerap menjadi perdebatan di ruang publik. Dan itulah yang membedakannya dengan Indonesia. Meskipun ada ribuan bahasa ibu atau bahasa daerah, tetapi dalam aspek bahasa nasional, ia tidak hanya sekedar penamaan dan tertera dalam undang-undang tetapi ia diajawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.